Ini sangat-sangat membanjiri pasaran sepatu kita yang membuat kita sangat khawatir sekali. Apakah ini senjata baru dari Ardiles? Halo guys, Dimas di sini bersama Ardiles Olympian. Dan kalau kita ngelihat, ini tuh sesuatu yang sangat-sangat nostalgia. Sini. Gue ajak kalian berpikir mundur ke beberapa tahun yang lalu, di mana Ardiles adalah raja sepatu anak sekolahan. Ya, kalau nggak di Indonesia, seenggaknya di Pulau Jawa lah ya. Jawa adalah kunci. Nah, di mana dengan menang di pasar-pasar di Jawa, Ardiles itu punya power yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi lah ya pasar global dari sepatu anak sekolahan di masa itu. Pada masa itu juga Ardiles itu terkenal dengan sepatu badak tapi murah. Nah, sedangkan sekarang apakah masih sama? Rasanya sih enggak ya, dimana di segmen harganya Ardiles saat itu yang sepatu-sepatu anak sekolahan murah itu sekarang diisi banyak kompetitor lain dari dalam negeri dan sayangnya juga diisi kompetitor dari luar negeri. Ya, kalian tahu lah ya dari negeri mana? Oh, bukan Vietnam, atasnya lagi. Ya, dan ini sangat-sangat membanjiri pasaran sepatu kita yang membuat kita sangat khawatir sekali karena sifat harganya pun sangat predatory pricing. Nah, kan kita jadi bertanya-tanya, apakah Ardiles akan KO atau tidak? Ternyata jawabannya adalah ini. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Ardiles Olympian. Oke, sedikit kita bahas ya dari segi uppernya. Kalian lihat, ini apa? Yes, ini adalah inspirasinya sangat clear sekali dari dua brand luar. Yang pertama jelas Adidas Ultraboost Uncaged ya, dimana dengan desain-desain seperti ini, uppernya knit, bagian collar yang elastis kayak gini, udah gitu bagian lacing system yang nempel dengan bagian knitnya, yang ini kemudian juga diikuti oleh ya Skechers ya di tahun-tahun selanjutnya. Dan bahkan gue sangat yakin kalian lebih ingat model kayak gini dengan Skechers ketimbang Adidas Ultraboost Uncaged-nya. Nggak apa-apa, kalian nggak salah karena begitu masif brand tersebut mempenetrasi pasar. Dan gue ngeliat sebenarnya ini adalah langkah yang bagus nih dari Ardiles. Kenapa? Karena bertahun-tahun kemudian orang-orang lebih familiar dengan gaya-gaya Skechers kayak gini. Ini ada kabar baiknya loh guys. Dengan ini elastis nih ya, tanpa dia diikat pun dia sudah bisa menjadi slip-on ya. Wah, 2-in-1 ya, dapat sepatu yang sekaligus juga slip-on. Gokil, boleh juga ya. Dan gimana dari segi kualitas knitnya? Pertama kita bakal lihat dulu ya, ini knitnya jelas tidak sepremium yang dipakai sama Adidas Ultraboost Uncaged ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan mungkin Skechers, gue sangat yakin ini kualitasnya nggak terlalu jauh berbeda. Ya, even dia di bawahnya pun, hey man, ini harganya cuma 300 ribuan. Sangat-sangat make sense dan terjangkau sekali ya. Diskon Skechers pun rasanya lebih mahal daripada ini. Oke, bahan knit ini ternyata memang sangat stretchy sekali ya. Kita bisa tarik dan buktikan. Jadi dia memberikan kenyamanan ekstra lah ya dengan kemelaran yang cukup baik itu. Kita coba tes, dia bisa nahan tarikan sampai segimana sih? Ternyata hasil uji tes kita dengan alat Newton meter, dia bisa menahan sampai 4,8 kg force. Sampai akhirnya ya dibilang robek juga enggak sih ya. Ada sedikit damage, terutama di bagian ininya nih, di bagian lubang-lubang sini. Nah ya, ini nggak berarti semuanya rusak apa gimana. Jadi gue mau sedikit cerita, kalau bagian yang paling lemahnya itu justru di bagian ini. Tapi ada plus minus. Kenapa? Karena bagian ini sengaja dibikin knitnya berbeda untuk mengakomodir ya jari-jari kaki kalian bergeraknya lebih bebas. Sedangkan bagian yang lain itu lebih rapat knitnya dan lebih strong. Jadi 4,8 itu adalah menggambarkan ya bagian ininya aja nih. Setidaknya bagian yang paling rapuhnya itu masih menahan 4,8 kg force, yang artinya buat standar kita nih ya sudah di atas rata-rata. Kalau skala 1 sampai
5 ya, dimana 5 ini tuh biasanya sudah bisa tembus 5 kg force menahannya, dia itu berarti ada di skala 4. Oke, catat ya. Nah, gimana dengan bagian lain, dimana ya sepatu ini kan kalau di Indonesia pasti kegesek-gesek, kena apalah gitu ya. Gimana dengan kekuatannya? Kita coba Dremel juga, ternyata nggak buruk sama sekali. Kita mendapatkan hasil kayak gini. Ini kalau di standar kita pun udah di atas rata-rata. Jadi kalau rata-rata tertinggi atau kita berikan 5, itu hampir tidak rusak ya sama sekali. Sedangkan di sini ada sedikit damage-nya. Bagian knitnya ini agak kebuka gitu dan dia tidak jebol, makanya kita berikan poinnya 4 ya dari skala 5. Oke, ini cukup menarik teman-teman, dimana kalau kita lihat pun titik-titik yang lain pun dieksekusi dengan sangat baik sekali. Dan yang terpenting itu gini, buat kalian yang belum paham material mesh versus material knit, material knit itu dari segi bahannya pun sudah lebih mahal daripada mesh. Jadi bolehlah kalau kita bilang dia terasa sedikit lebih premium daripada yang pakai mesh, karena ya it is, memang seperti itulah adanya. Kalian coba pegang, ya rasanya memang senyaman itu. Oke lah, banyak sepatu murah sekarang yang pakai knit, tapi gue berani jamin ini adalah knit yang cukup oke ya, bukan yang murahan, itu dia. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih, banyak sepatu-sepatu dari luar sana, dari Cina yang predatory pricing, itu pun biasanya pakai bahan mesh atau bahan knitnya yang lebih murah. Dan ya mungkin even sama pun guys, gimana sih nationality kalian gitu ya. Kalau butuh sekedar sepatu murah ya beda 100-150 ribu, kenapa sih harus ngambil barang-barang yang ya dari luar ketimbang beli barang-barang bikinan dalam negeri kayak begini gitu ya. Karena apa? Yang makannya dari sini nih, kalian beli satu sepatu ini adalah banyak keluarga-keluarga yang kerja di pabriknya Ardiles. Beda dengan sepatu impor tadi, yang dimana begitu kalian beli, yang dapat makan itu kan keluarga-keluarga di Tiongkok sana. Mulia sekali kalian ya. Spiritnya gue sangat suka gitu ya. Spirit memberi makan bagi keluarga-keluarga. Tapi kenapa nggak dahuluin yang deket-deket dulu? Oke ya, itu tadi. Dan kita ngelihat bagian dalamannya juga ini cukup menarik teman-teman. Dimana bagian knitnya ini ya tadi ya lebih kaku lah daripada yang suka dipakai brand luar yang lebih premium. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah karena dia nge-press dengan sangat baik. Kalau daya tahannya, gue bisa ngelihat ini daya tahannya juga cukup baik dari gesekan, tapi beda cerita dari bagian dalam sini. Di liningnya itu daya tahannya termasuk ya jelek. Kalau boleh jujur ya, ini dalam tes Dremel kita di detik kedua aja udah jebol, dan ya jebolnya kayak gini hampir habis dalam 10 detik. Tidak ada yang spesial dari dalam sini, tapi ya wajar. Ingat, ini harganya 300.000, banyak sekali durabilitas yang dikorbankan. Tapi overall kalau kita lihat banyak sekali poin-poin positif yang bisa kita notice ya, termasuk dengan desainnya, coloringnya, kemudian penempatan logonya juga yang bagus ya. Masih gede tapi terasa menyatu dengan baik dengan keseluruhan sepatu. Juga bagian ini nih, bagian depan ini terutama kita bisa merasakan sepatunya terlihat lebih premium. Jadi meskipun rating dari kita 6 dari 10 ya untuk uppernya, tapi jangan menjadikan itu justifikasi untuk melihat sepatu ini sebagai sesuatu yang kurang. Enggak, itu cuman karena material yang dipakai sebagiannya kurang bertahan lama ya, tapi bukan berarti dia jelek, sama sekali nggak jelek. Oke guys, kita lanjut ke bagian midsole ya, karena di sini sebenarnya midsole sama outsole itu jadi satu sih ya, nggak ada outsole-nya. Nah ini kalau kita lihat bahannya itu empuk ya, terus kita cek durometer, ternyata kita mendapatkan angka untuk midsole-nya sendiri di 20 HA. Nah, readingnya konsisten ya, cukup konsisten. Beberapa kali kita cek, udah gitu dikombinasi dengan insole, ini karakternya memory foam, dimana ternyata dengan kita cek juga agak ambles ya, agak kempes, dan durometernya kita mendapatkan di 22 sampai 23 HA. Jadi dulunya sebenarnya cukup empuk nih. Jadi karakter sepatunya kalau kalian mau tahu ini empukan. Nah, dimana kekuatan outsole-nya ini juga terasa tidak spesial ya. Kenapa ya? Masalahnya dengan sepatu kayak gini biasanya tidak bertahan dari sisaan Dremel kita, kecuali mungkin nanti ada tambahan lagi lapisan rubber, itu beda cerita ya. Nah, ternyata dengan hasil tes Dremel kita, dia itu yang ketebalannya 18,9 mm ya. Ini ya, segini lah ya dari sampai so. Itu tersisa 4,9 mm ya. Selisihnya banyak sekali ya. Ini bahkan buat standar rata-rata kita sebenarnya 1 dari 10 karena sangat rendah sekali. Tapi gak usah khawatir karena sebenarnya gini guys, ada beberapa hal penting yang tidak terlihat dari kekuatan material. Dan balik lagi seperti yang suka gue cerita, kalau sepatu-sepatu terjangkau itu ada pengorbanan dari durabilitas material. Nah, sedangkan kalau di Ardiles ini ya utamanya dikorbankan adalah kekuatan atau ketahanan dari si outsole-nya. Ya nggak ada outsole juga sih, ini midsole ya.
Kayak begitu. Jadi kalau kita rata-ratakan untuk material kita berikan 3,5. Cukup mengagetkan sih buat gue, tapi gue paham karena yang namanya membuat sepatu terjangkau, banyak sekali decision-decisionnya yang akhirnya harus di-cut. Mereka mungkin mengurangi kekuatan material, tapi karena ada sesuatu yang pengen di-push to the limit. Nah, gimana itu? Kita coba lihat. Pertama, kita lihat dari segi konstruksinya dulu ya, dimana kalau konstruksinya ini kita mendapatkan pengalaman yang sangat rapi sekali, bener-bener bagus banget. Kalaupun ternyata akhirnya ada yang kurang, clean up-nya juga sudah sangat bagus sekali. Kemudian gue juga ngelihat di sini ada beberapa titik-titik yang mungkin kayak di shock liner sebelah sini itu masih bisa dibuka sedikit, tapi tidak ada masalah berarti ya. Intinya nggak ada masalah lah. Gue dengan pede memberikan rating 7,5 yang artinya sudah cukup baik si pengelemannya di sini. Nah, tapi yang spesialnya lagi itu bukan di pengeleman. Yang gue lihat mereka push lebih lanjut itu di kenyamanan, dimana dengan ukuran 42 kita dapat di 221,2 gram. Ingat baik-baik, dimana angka ini tuh biasanya banyak dihuni sama sepatu lain ya. Untuk sneakers ini sangat ringan sekali, 220 graman. Evo SL mungkin mendekati gitu ya. Sedekat itulah mungkin dengan size yang mirip-mirip. Kemudian kita lihat juga toe box-nya sebenarnya cukup lebar di 98,1 mm. Ya cukup ya, nggak bisa dibilang lebar banget. Tapi kita melihat ada keunikan di sini, di mana Ardiles itu memutuskan untuk bikin depannya itu lebih ngeruncing. Dan bagian jempol ini sebenarnya nggak terlalu masalah, nggak terlalu ditekan ke dalam ya. Tapi bagian kelingking itu lumayan tuh ditarik ke dalamnya. Jadi salah satu tester kita bilang kalau kelingkingnya agak nabrak, ya baiknya upsize kata dia ya. Setuju, sebenarnya bukan karena material. Awalnya dia pikir karena material ya, ternyata enggak. Itu karena memang shape-nya seperti itu. Jadi lastnya ya rambing banget aja si Ardiles ya. Cuman kan ini salah satu ciri khasnya Ardiles, betul guys. Karena gue inget banget gue ada sepatu basket Ardiles juga seperti ini ya karakternya. Jadi memang harus upsize. No worries, ini bisa diatasi dengan sangat mudah. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa detail-detail yang mungkin kalian perlu tahu ya. Dengan dropnya itu di bagian belakang itu 31 mm, sedangkan bagian depan 18,9 mm, yang artinya kita mendapatkan heel drop sebanyak 11,1 mm, jadi agak tinggi. Ya, please adjust ya accordingly tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh yang dropnya tinggi, berarti ini mungkin cocok buat kalian. Kalau kita sih ngelihat posibilitasnya masih bisa untuk sepatu jalan, tapi untuk berdiri rasanya belum yang tepat ya. Kemudian instep-nya ini juga ternyata instep-nya rendah di 57,9 mm, jadi dia ngetat banget. Nah, cuman gue ngerti di sini namanya material knit kayak gini yang knitnya rapet, dia nggak apa-apa ketat. Dan instep-nya akhirnya jadi apa? Jadinya lebih rendah. Nah, ketika kita masukin kaki kita, nggak usah terlalu khawatir karena dia akan melar ya. Kalian udah lihat tes tarikan gua, ini sangat bagus ya melarnya. Sangat oke kalau boleh dibilang. Nah, nggak ada masalah, dan ini pun karena fittingnya tersebut itu bisa membantu mensupport kaki kalian dengan baik ya. Meskipun ini ada tali nih, hampir bisa dibilang talinya itu nggak memberikan support yang signifikan gitu ya. Tapi dengan upper yang lebih ketatnya ini membantu jadi kaki kalian nggak gampang ke depan-depan. Nah, untungnya memang dengan adanya tali ini adalah sedikit tambahan support ya. Meskipun kalau menurut gue sih di-explore aja lah, anggap aja di slip on lah. Slip on yang kenceng gitu ya, akhirnya kaki kalian bagus ketahannya, nggak terlalu maju-maju ke depan. Kemudian kita ngelihat juga midsole-nya ternyata dengan karakter empuk-empukan tadi, dia relatif stabil. Ya gue nggak bilang dia stabil banget, tapi sebagai sepatu kan memang stabil itu perlu ya. Nah ini cukup ya, relatif cukup stabil. Kemudian kita ngelihat juga dari segi knitnya ini kan rapat-rapat ya. Ternyata knitnya ini membuat breathability-nya kurang. Jadi titik-titik breathability yang cukup itu terutama di bagian toe box-nya sini, sedangkan bagian yang lain itu karena rapat sekali tidak terlalu breathable. Dan dengan kerapatannya tadi juga membantu locking ya si kaki kita bagian depan. Tadi di locking udah gue mention juga nggak cepat maju. Kemudian di collar juga mungkin gue ulangin lagi yang di upper tadi, ini juga lockingnya bagus. Jadi everything's good, everything's fine, nggak ada masalah. Dan yang terpenting itu adalah nah ketika performanya kita bawa jalan itu seperti apa sih. Nah, ini yang menarik nih ya, karena memang gue ngelihat Ardiles mendevelop sepatu ini bener-bener pure sebagai sepatu walking. Yang terjadi adalah pertama kita ngelihat rockernya di sini ini cukup agresif dan membantu langkah kita lebih ringan. Kedua, dengan bobot sepatu yang ringan ini juga
Ini membantu apa ya? Langkah kita udah kebantu sama rocker, sepatunya juga ringan. Intinya bagus dan bener-bener dipikirin buat kalian yang suka melahap jarak jauh, jalan jarak jauh setiap hari. Minusnya adanya di mana? Minusnya itu adanya di kenyamanan, di mana dengan karakter insole yang memory foam dia ambles ya, kempes, dan menurut pengetesan kita beberapa hari ini midsole-nya juga agak ambles, tapi bukan yang dalam artian dia kempes ya, ambles aja sedikit. Nah ini jadinya agak kurang untuk kita jalan lama, terutama berdiri lama sih, karena ya berasa badan kitanya ambles gitu ya ke bawah. Jadi tolong di-adjust saja kalau kalian lebih banyak berdirinya daripada jalan, mungkin ini bukan buat kalian. Tapi kalau banyakkan jalan, ini adalah salah satu sepatu beater yang sempurna. Kalau menurut gue murah, dia ringan, agile sekali, dan dengan hal yang ada di sini sangat-sangat value for money dan bener-bener kelihatannya juga cakep buat siksaan hari-hari. Jadi jangan disangka daily beater ini tuh kelihatannya jelek. Enggak, ini justru cakep banget. Ya, beberapa detail-detail yang mungkin gue belum cerita adalah gripnya. Ternyata dari catatan kita nih ya, gripnya di tanah itu kurang. Ya, tapi kalau kalian pakai ini kemungkinan nggak akan ketemu tanah juga sih, karena target marketnya adalah orang-orang urban nih kayak kalian ya. Udah gitu di lantai yang licin ini ternyata sudah cukup ya, sudah bagus. Dan di permukaan basah ini juga udah cukup aja. Tapi ketika kalian mungkin digeseknya lebih kencang, jadinya sedikit agak licin ya, tapi nggak apa-apa. Nggak ada masalah kalau menurut gue melibas jalur-jalur yang mungkin jalanan kantor, jalanan mall gitu ya, kadang-kadang trotoarnya kadang-kadang basah, ini masih cukup dan sangat mumpuni. Jadi overallnya dari segi kenyamanan dan performance sebagai sepatu jalan, gue rasa Adidas cukup pol-polan nge-push performa sepatu ini. Meskipun ratingnya 7,5, tapi gue ngelihat potensinya sepatu ini cukup jauh ya sebagai salah satu sepatu jalan. Apakah masuk yang terbaik atau enggak, nanti tunggu aja di akhir tahun karena masih ada beberapa sepatu jalan yang lagi kita tes juga. Kayak gitu teman-teman ya. Tapi seenggaknya dengan rating 6,16, ini bukan berarti sepatunya jelek ya teman-teman ya. Ada beberapa plus minus dari sepatu ini, dan bahkan gue bisa memposisikan dia sebagai Ultra Boost Uncaged versi light, atau sebenarnya dia adalah senjata buat kita, bukan dari Adidas ya, tapi buat kita semua melawan produk impor dari China, dimana sekarang kalian lihat sendiri banyak barang-barang yang membanjiri pasar kita, ya kan, dengan harga 100-200 ribuan di TikTok gitu ya, dipromosin oleh afiliator dan segala macem, ya tapi barangnya biasa aja sebenarnya. Sedangkan ada juga nih barang kayak gini dengan harga juga murah, nggak kalah murah, tapi kualitasnya nggak kalah juga bagusnya, modelnya juga nggak kalah juga bagusnya, dan ya kalau kita beli, ini bisa menjadi salah satu nih ya bentuk nasionalisme kita terhadap barang-barang impor dari Cina tersebut. Ya gue nggak tahu ya legal atau ilegal, tapi at least mungkin disinilah nasionalisme kalian bisa dibuktikan. Oke, dan ini bukan berlaku buat Adidas doang ya, juga ada beberapa teman-teman lain di harga terjangkau juga yang lagi struggle melihat ya maraknya sepatu-sepatu impor tersebut. Dan gimana menurut kalian, cocokkah sepatu ini sebagai bentuk perlawanan kita terhadap sepatu impor Cina atau sebagai Ultra Boost Uncaged versi light? Coba komen pendapat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bantu kita mencapai 1 juta subscriber.